Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami akan mewawancarai Bang Zul mengenai belajar bahasa Inggris. Nah, sebelumnya saya Nofrita Gesti dan di sebelah saya ada Bu Indah Yuliet dan teman saya satu lagi yang sedang merekam yaitu Arya Hidayat. Sebelum kami memasuki ke pertanyaan-pertanyaannya, sebelumnya saya mau minta dulu nih perkenalan dari Bang Zul. Boleh silakan Bang Zul perkenalan diri. Kenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar, biasa dipanggil Fikar atau Zul. Saat ini status saya sebagai karyawan swasta. Tamatan sekolah saya S1 Akuntansi di Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tanjung Pinang Pembangunan. Saya jurusan akuntansi, tamat di 2019 dan di sini saya diminta sebagai narasumber. Mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman semua yang ingin belajar bahasa Inggris. Nah, sebelum masuk pertanyaan-pertanyaannya, kami mau menanya dulu pertanyaan yang lebih awal sekali, itu lebih dasar. Kenapa nih Abang bisa suka sama bahasa Inggris? Kenapa ingin memperdalam bahasa Inggris, belajarnya gitu? Pertama, basic saya ingin belajar bahasa Inggris karena punya cita-cita yang diwajibkan harus bisa bahasa Inggris. Ya, dari kecil ingin seperti pilot atau kapten kapal yang diwajibkan harus bisa berbahasa Inggris. Jadi dari situ saya punya keinginan harus bisa berbahasa Inggris. Oh gitu. Tapi selebihnya kayak misalnya di pekerjaan yang sekarang tuh apakah membutuhkan bahasa Inggris juga gitu Bang? Masih nyambung gitu. Ada berkelanjutan nggak gitu? Memang cita-cita tidak seindah dengan realita ya. Iya. Jadi cita-cita pengen jadi pilot, kapten kapal dan sebagainya yang sifatnya yang memerlukan bahasa Inggris. Tapi Dan belum rezeki ya. di hubungan internasional lah. Iya. Jadi sekarang saya bekerja di karyawan swasta di satu perusahaan di Kabupaten Bintan. Memang tidak terlalu berdampak dari bisanya saya bisa berbahasa Inggris, tetapi bagi saya walaupun di perusahaan saya tidak menggunakan bahasa Inggris, saya bisa menggunakan bahasa Inggris ke beberapa customer saya. Tapi untuk belajar bahasa Inggris itu Abang pernah memperdalam di mana ya? Kayak lesnya gitu atau kuliahnya? Tunggu dulu. Sebelumnya keluarga mendukung nggak kalau abang belajar berbahasa Inggris ini? Keluarga untuk belajar bahasa Inggris pasti mendukung. Siapa sih nggak mendukung kan kalau kita bisa belajar bahasa asing. Jangan kan bahasa Inggris, kalau bisa bahasa Jepang dan bahasa lainnya. Tetapi di sini mungkin ada beberapa yang saya didukung dan ada beberapa yang nggak didukung gitu. Ya, salah satunya mungkin dari les-les dan sebagainya. Untuk kegiatan luar yang sifatnya berbahasa Inggris, mungkin yang keluar daerah dulu sangat ditahan lah, dipres supaya tidak keluar. Jadi sehingga mungkin perkembangannya saya agak sedikit terlambat. Ya. Nah, untuk yang tadi pertanyaan sebelum itu, kira-kira Abang pernah kayak les, pernah melanjutkan perguruan tingginya tentang bahasa Inggris itu di mana gitu? Untuk di sekolah dasar sih memang udah dikenalkan saya dengan bahasa Inggris dan orang tua pun mendukung untuk pergi ekstra schooling lah, ekstra bahasa Inggris di luar dengan beberapa kursus di Tanjung Pinang. Habis itu saya juga sempat melanjutkan kursus di satu daerah yaitu Pulau Jawa di satu kampung Inggris di Kabupaten Pare. Yang terkenal itu ya, ya. Terkenal itu kampung Inggris. Nah, terus untuk kelebihan yang Abang dapat gitu yang berbeda dari tempat yang lain gitu, bedanya apa gitu? Untuk belajar berbahasa Inggris di kampung Inggris sendiri sih ada sih kelebihan dan membuat
kesan buat saya sendiri yang Apa tuh Bang? Kasih. kesan pertama sih Kesannya. kita di sana bisa mengetahui berbahasa Inggris dari jenis-jenis orang yang berbeda, pandangan orang yang berbeda, tujuan orang yang berbeda untuk belajar bahasa Inggris. Tadi saya tujuannya adalah untuk bisa menjadi seorang pilot. Ada yang belajar bahasa Inggris ingin jadi seperti guru atau dosen. Nah, jadi kita punya wawasan lain gitu. Melanjutkan untuk S3-nya. Iya, ada yang ngejar TOEFL. Iya. Ada yang ngejar untuk ke grammarnya, ada yang ngejar untuk ke speaking dan pronunciation-nya dan sebagainya. Jadi di sini kita di Paris sendiri dikenalkan dengan bermacam-macam watak yang berbeda dan tujuan yang berbeda. Hai semuanya, kami kembali lagi. Tadi mohon maaf break sebentar karena ada azan. Baiklah, kami akan melanjutkan wawancara oleh Bang Zul. Nih Bang Zul nggak bosan ya kalau kami nanya-nanya terus ya Bang. Ini Bang, kan awal mula abang belajar bahasa Inggris nih dari mana gitu. Nah kalau orang zaman sekarang kan anak-anak kecil tuh diajarin dari YouTube sama orang tuanya, diterapkan di YouTube. Kan kalau zaman dulu angkatan abang kan nggak mungkin ada YouTube ya. Nah gitu. Kak, kalau ini kayaknya bukan dipaksa untuk nengok ke YouTube ya anak-anak zaman sekarang. Iya, emang anaknya sekarang ya. Maksudnya kalau zaman dulu tuh apakah emang disuruh sama orang tuanya diajarkan atau emang ada keinginan sendiri gitu kepengen? Pertama kali sih basicnya ya pasti dari tuntutan sekolah ya. Waktu kita kelas 3 SD dasar itu udah dikenalkan dengan bahasa Inggris. Tetapi saya pertama kali belajar bahasa Inggris itu dengan penuh grammar. Mungkin bukan saya basicnya di sana sehingga membuat saya itu belajar bahasa Inggris jenuh. Setelah saya kenal kemarin kursus beberapa bulan di daerah Pare itu, saya dikenalkan dengan beberapa metode-metode pelajaran yang menurut saya, wah ini saya yang bisa membantu saya. Salah satunya ya saya di sana dikenalkan dengan menonton TV, mendengarkan lagu. Mungkin anak-anak milenial zaman sekarang itu ya dengarkan lagu udah hal yang biasa. Iya, gitu. udah nggak tabu lagi ya. Udah nggak canggung lagi dan gitu. Lagu-lagu rata-rata ya lagu-lagu anak-anak milenial sekarang itu 80% lagunya lagu Inggris. Nah dari situlah kita pelajari dari bahasa Inggris, dari lagu maupun film-film, kartun maupun animasi lain. Berarti kalau di kampus Inggris itu memang speakingnya ya? Lebih ke harian tuh lebih ke speakingnya. Grammar sih ada, bukan nggak ada, bukan kita ngelewatkan grammar, tetapi kita juga diperkuat dengan speaking dan pronunciation-nya. Nah Bang, sebelum kita tutup nih, mengakhiri wawancara kami kepada Abang, boleh nggak Abang memberikan saran-saran nih kepada anak-anak milenial sekarang supaya lebih mendalam lagi, lebih menggiati lagi belajar bahasa Inggris. Karena kan sebenarnya bahasa Inggris itu di era sekarang kan sangat penting sekali, kerja sangat penting, terus untuk kita jalan-jalan, kalau misalnya jalan-jalan gitu kan Bu, penting kali gitu. Jadi tour guide ya? Jadi tour guide, benar. Boleh nih Bang, berikan saran-sarannya. Mungkin saran saya buat teman-teman di luar sana yang ingin belajar bahasa Inggris, pertama kenali diri sendiri, dari mana kita sukanya, dari sisi mana, dari sisi harus suka dulu ya. Iya, dari sisi seperti apa gitu, menontonkah, menyanyikah, ataupun dengan cara seperti membaca buku. Nah, jadi kita cari jati diri kita dulu, di mana posisi yang kita senangi gitu. Kalau ketika kita udah senang, di situ pasti ada timbul kemauan. Jadi saran saya sih, ya senang itu akan timbul kalau kita menyukai hal tersebut gitu. Iya sih, dimana-mana harus yang disukain dulu ya, biar dia lebih menjiwai gitu. Ya kan Bu? Kalau menurut Bang Zul, apa kita dari yang anak-anak kecil dulu kita gali dulu, atau dari udah dewasa, atau masih menurut Bang Zul kayak mana? Kalau menurut saya Bu, karena saya juga dapat hal bahasa Inggris ini bukan dari satu orang dua orang, kebanyakan dari teman-teman dari
mentor-mentor saya dulu banyak yang bilang hal bahasa Inggris ini bukan seperti kita belajar matematika. Iya. Ya. Hal bahasa Inggris ini kita bisa ngajar anak dari kecil Ya. hingga dewasa. Ya contoh kayak Nah, misalnya apa sih kayak meja gitu kan simple gitu kan table Iya. kayak gitu pasti jadi dari kita- hal-hal Ah, kecil hal-hal seperti kecil. sendok kita Iya. bilang ini Spoon gitu, habis ya, itu gitu. gelas kita Iya. ingatkan ini bahasa Inggrisnya Yang apa. sehari-hari Ah. digunakan lah ya. Iya, Pak, ya. benar. Iya, iya. Dari yang biasa mereka pegang gitu. Iya. Jadi hal ini udah dipelajari dari kecil hingga dewasa. Jadi Kalau emang matematika ini kan sih, yang Bisa dari kecil. Lebih ya. berstep, lebih berstep dia, lebih ada Ada umur jenjang yang anak. harus dipelajari. Iya. Nah, jadi kalau seperti bahasa Inggris kan keseharian bisa dipakai. gitu ya. Berarti sarannya tuh lebih ke untuk belajar bahasa Inggris tuh kalau bisa dari kecil ya, Iya. dari pas dia masih umur muda-muda. Karena kalau udah tua-tua kayak kita gini tuh sebenarnya Udah lebih agak susah. Susah mau ingat bahasa Inggris apa artinya gitu. Tapi kan kalau misalnya anak-anak biasa dari mendengar aja dia udah tahu ya. Pak? Iya, Iya, dia- benar. Sebenarnya karena- kalau saya dapat ilmu yang lebih cepat tuh memang sebenarnya lebih mendengar. iya mendengar lebih cepat. Dan mendengar di saat saya kemarin pelajari di sana, mendengar sambil menulis. Jadi kita dengar lagu, Iya. menulis apa yang diucapin di lagu itu. Benar Walaupun atau tidak? salah, Walaupun salah nanti kita nanti cari kita cari perbandingannya. di Salah kamus kita di apa mana? sih kata-katanya Iya. dan apa artinya. Iya, 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 iya. Jadi sarannya nih untuk teman-teman Tuh, semua bagus ya. milenial, bagus nih Bang Zul yang memberikan saran-saran. Emang kita tuh sebenarnya wajib bisa bahasa Inggris, apalagi di zaman sekarang. Kalau bisa nanti udah pada besar-besar nih, udah tua-tua ngajarin anaknya dari kecil-kecil. Jadi nanti emang bukan jadi generasi penerusnya kita, tapi generasi penerus yang baru yang bisa lebih baik lagi gitu. Apalagi di daerah kita Tanjung Pinangnya Kak ya kan. Sering orang Banyak tuh orang turis yang datang ya, turis Kak, ya. datang. Jadi kayaknya memang Kalau misalnya ketemu kan, jadi nanti kita bisa jawab apa yang mereka Iya. tanya gitu, nggak malu-malu walaupun gitu. sedikit-sedikit ya Kak ya. Little-little ya Bu. Little-little. Baiklah Ya. teman-teman semuanya, kami akhiri wawancara ini. Terima kasih juga untuk Bang Zul atas kesempatannya. Maaf ya Sudah Bang, Iya, banyak. sama-sama. banyak bertanya, kepo. Baiklah, saya akan tutup wawancara kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.